Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2022 DLPTK YN Palangkaraya dengan NIM 224262730668. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran DSDN 5 Menteng dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita baca doa bersama-sama ya. Mengapa setiap kali kita memulai pelajaran selalu diawali dengan baca doa, yang tahu? Agar tidak diganggu syaitan dan kalian menerima pelajarannya bisa dipermudahkan oleh Allah. Baik, siapa yang mau mimpi baca doa di depan? Udah, Akbar, yuk silakan di depan. Ikuti semua ya. Gimana tangannya baca doa? Sebelum belajar, mari teman-teman berdoa sebelum bersama-sama. Hari ini Bapak mau ngecek dulu kehadiran kalian, siapa saja hari ini yang tidak masuk sekolah ya. Coba Bapak absen. Ada Rapa Zahira Irawan, oke ya. Adinda Fatimah Zahra ya. Ahmad Faisal ya. Rapa Fadila Alparo ya. Sarif Hidayatullah, Muni Kristiani ya. Berarti hari ini ada 15 orang hadir semua ya. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan yang Allah berikan sehingga kita dapat ke sekolah itu merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ya, dengan belajar sungguh-sungguh. Cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah mematuhi apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarang. Contoh yang diperintahkan Allah adalah pada hari ini kita disuruh Allah untuk menuntut ilmu ya. Jadi ilmunya juga harus sungguh-sungguh. Pengen nggak jadi juara satu? Kalau pengen jadi juara satu harus dengan sungguh-sungguh. Jaga siapa yang bersungguh-sungguh ia akan dapat.
Apa saja yang dilarang oleh Allah? Ayo apa aja? Tidak boleh menggibah, boleh. Tidak boleh ngomong orang lain. Tidak boleh berkata kasar. Nah, itu juga salah satu perintah larangan Allah. Baik, alhamdulillah dalam saya hari ini kita sebelum kita memulai pelajaran kita akan mendengarkan dan akan menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Nyanyi sama-sama. Coba kita nyanyinya sambil berdiri yuk. Coba semuanya berdiri dulu. Sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu nasionalisme jalan Garuda Pancasila. Coba Alita maju ke depan untuk jadi diri. Ya, silahkan di sini. Jadi sama-sama ya. Sebelum kita belajar, Bapak pengen kalian terlebih dahulu mengecek kerapian, ya. Bapak nggak mau belajar sebelum kalian rapi. Karena Allah itu suka yang indah, suka yang rapi. Yo semuanya cek pakaiannya dulu, kursi dan sebagainya, biar kita belajarnya enak, ya. Jangan tahu ada bajunya yang terbuka, silakan dirapikan. Meja kursinya yang mereng dibenerin, ya. Dan semuanya. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Hari akhir itu apa? Hari kiamat, ya. Hari kiamat atau hari akhir itu terbagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Pertama apa? Kiamat Sugra dan kiamat kubra. Kalau kiamat Sugra itu apa? Kiamat kecil. Kalau kiamat kubra itu apa? Kiamat besar. Ya, itu adalah pelajaran minggu yang kemarin. Hari ini kita sama seperti minggu kemarin melanjutkan pelajaran yaitu tentang tanda-tanda hari akhir serta hikmah percaya hari akhir, ya. Coba siapa yang tahu sebelum kita memasuki pelajaran tentang tanda-tanda hari akhir? Kan malam tadi sudah ada belajar di rumah. Nah, pasti kalian sudah tahu. Coba sebutkan tanda-tanda hari akhir. Apa aja? Banyaknya ulama yang terus apa lagi yang kedua? Apa? Ya benar. Yang ketiga apa lagi? Banyaknya maksiat di mana Pak? Dan tidak ada merasa malu. Ya benar. Ada yang tahu hikmah percaya kepada hari akhir? Ya, hikmah percaya kepada hari akhir ialah
ibadah kepada Allah. Karena hari akhir itu pasti ada dan pasti akan terjadi. Ya, baik, kita akan memasuki pelajaran tentang hari akhir. Sebelum kita masuk ke pelajaran tentang macam-macam hari akhir dan hikmah hari akhir, terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah: 1. Peserta didik dapat mengimani adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman dengan benar. Yang kedua, baca sama-sama. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku tentang hari yang menerbitkan iman kepada hari akhir dengan benar. 3. Peserta didik dapat memahami hari secara akademik dengan benar. 4. Peserta didik dapat mengadministrasi iman kepercayaan hari akhir dengan benar. 5. Peserta didik dapat menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir dengan dapat membentuk kerelaan dan menyatakan benar. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, manfaat dari pembelajaran Anda tanda hari kiamat ini adalah kita lebih mempertebal keimanan serta memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, baik, kita lanjut ke materi tentang tanda-tanda hari akhir. Sebelum kita masuki pelajaran tentang hari akhir, kita simak dulu video tentang hari akhir. Kita simak video yang Bapak tampilkan di depan ini. Turunnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Tanda-tanda kecil terjadinya kiamat di antaranya ilmu agama dianggap tidak penting. Banyak laki-laki berperilaku seperti perempuan dan sebaliknya. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Banyaknya pejabat yang zalim. Kemaksiatan semakin merajalela. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Banyak orang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Selain tanda-tanda kecil, ada juga tanda-tanda besar terjadinya kiamat. Di antaranya munculnya kabut atau dufan, munculnya Dajjal dan Dabar, keluarnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, dan turunnya Nabi Isa. Anak-anak, ada beberapa nama-nama hari akhir. As-Sa'ah artinya hari kiamat. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Yaumuddin artinya hari pembalasan. Yaumul Hasrah artinya hari penyesalan. Yaumul Fasl artinya hari keputusan. Yaumul Jama' artinya hari berkumpul. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan. Yaumul Wa'id artinya hari ancaman. Yaumul Waqi'ah artinya peristiwa yang dahsyat. Al-Haqqah hari yang pasti terjadi. Yaumul Azifah hari mendekat. Al-Qari'ah kecelakaan yang pedih. Al-Ghasyiyah peristiwa yang luar biasa. Yaumul Fadil hari pengadilan, dan Yaumul Talaq hari perpisahan. Anak-anak, ada tahapan kehidupan di akhir-akhir. Tahapan-tahapan ini bisa disebut juga dengan nama lain hari akhir. Yang pertama, keenam, Yaumul Jaza, hisab atau mizan, dan yang kelima, Yaumul Jaza. Kemudian selanjutnya kita akan hadapkan apakah masuk ke surga ataukah ke neraka.
menghindari tanda-tanda hari akhir, berarti kita harus bisa mengambil hikmah dari hari akhir. Hikmah dari hari akhir ialah kita bertambah keyakinan, kebesaran dan kekuatan kepada Allah. Dan juga coba baca nomor 2. Karena kita tahu bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, maka kita pasti semangat dalam berbuat kebaikan. Jangan lagi ada di dalam kelas ini yang buang sampah sembarangan, ya. Jangan lagi ada yang berdusta atau mencontek punya teman. Ya, karena semua itu tercatat oleh malaikat dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir. Ya. Dan juga selanjutnya nomor 3 baca. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa aja yang dilarang oleh Allah? Bermabuk-mabukan. Ya, mabuk-mabukan. Apa lagi? Ya, tidak jujur. Apa lagi? Ya, berzina. Hah? Ya, berzina jangan. Berzina itu mau terang-terangan mau tidak, tetap tidak tidak boleh. Apa lagi? Gak usah jauh-jauh, dalam kelas saja. Gak boleh ngambil uang punya teman. Nah, ya. Kalau ada ketemu uang di halaman sekolah atau dalam kelas, itu kita tidak boleh ngambil karena bukan hak kita. Nah, ya. Selanjutnya apa lagi? Nomor 4. Disiplin. Kalau sekolah itu harus disiplin. Dalam kelas tempat untuk belajar ya belajar. Ya, jangan dalam kelas digunakan untuk bermain. Kalau bermain itu ada tempatnya. Ya. Terus jujur. Jujur itu apa? Jangan menyontek punya teman. Nah, serta bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu kasih tugas PR, kerjakan di rumah, jangan tidak dikerjakan atau orang lain yang mengerjakan. Berarti dia tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Ya, karena tugas PR itu bukan tugas untuk orang tua, tapi untuk kalian. Selanjutnya, nomor 5 apa? Menjaga waspada. Serta yang terakhir, keenam, tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan. Jangan misalnya nunggu besok baru berbuat baik, karena kita umur tidak tahu. Siapa tahu nanti pas pulang mati nggak sempat berbuat baik. Jadi berbuat baik jangan ditunda tuh. Ya, paham semuanya? Bapak tampilkan di depan tadi, bisa kalian tanggapi atau simak apa saja yang kalian bisa ambil hikmah atau kalian bisa tanggapi. Ya, silakan siapa yang mau menanggapi tentang video kemudian tadi. Ya, Pak. Ya, nanti di akhir zaman nanti banyak perempuannya daripada laki-laki. Terus apa lagi? Yang lain? Banyaknya orang yang terus apa lagi? Ya, yang dulu orang malu bermaksiat di pinggir jalan secara terbuka, sekarang sudah tidak ada lagi rasa malu. Ya, contohnya seperti banyak kita lihat di mana? Di pinggir jalan, terus juga di mana lagi? Di YouTube, ya, banyak orang yang tidak ada lagi merasa
dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sangat sedikit. Itu juga salah satu tanda-tanda hari kiamat. Seperti mana yang disampaikan di dalam video tadi, banyaknya bangunan yang megah. Nah, salah satunya ialah bangunan masjid dan gedung-gedung mencapai langit. Sekarang banyak loh di Jazirah Arab sana yang gedung tinggi seperti di Dubai sana sampai ke apa? Ya, sampai kelihatan awan di bawah ya. Terus, yuk saya jawab pertanyaan lagi. Mengapa matinya ulama termasuk tanda-tanda kiamat? Ya, matinya ulama itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Mengapa demikian? Karena di ulama itu terdapat ilmu yang banyak, yang baik. Jadi dengan matinya ulama berarti banyaknya ilmu Allah yang diangkat, ya, sehingga orang dengan tidak adanya ulama tidak ada lagi merasa malu, tidak ada lagi merasa yang disegani, ya, sehingga kemaksiatan merajalela. Baik, paham semuanya? Setelah kita belajar tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah hari akhir, selanjutnya kalian nanti akan membuat tiga kelompok ya. Dan langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan ialah pertama membaca materi bersama-sama. Ya, nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Dan yang kedua, kerjakan tugas yang ada dengan cara diskusi. Karena yang namanya kelompok itu berarti bersama. Pasti lebih dari satu. Kalau satu namanya bukan kelompok. Jadi kalian nanti kerjakan sama. Dan yang ketiga, jawab tulisan pada lembar hasil kerja yang nanti Bapak sediakan. Nanti Bapak bagi. Paham? Ya. Selanjutnya kalian silakan membagi menjadi 3 kelompok. Karena ini 3 baris, jadi 1 baris ini 1 kelompok, ini 1 kelompok, di belakang juga 1 kelompok. Silakan untuk kelompok 1 bikin kelompok di depan, yang ini bikin kelompok di tengah, yang kelompok 3 bikin kelompok di belakang. Silakan untuk dibikin kelompok. Yuk, silakan. Fungsinya digabung. Nah. Untuk ini ke sini. Yang ini kita. Ini Bapak bagi lembar videonya ya, lembar kerja peserta di ya. Nanti silakan tulis jawaban yang sudah Bapak bagi ya. Coba kalian kerja sama-sama ya. Ini tugas kelompok. Jadi seperti kelompok 1 menganalisis tanda-tanda hari akhir, serta analisis hikmah percaya di hari akhir, serta memberi contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silakan tulis nama ketua dan nama anggotanya. Silakan. Ya, silakan untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Kalau ada yang masih belum jelas atau belum mengerti, silakan tanya sama Bapak ya. Biar pekerjaan hari ini selesai. Anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Baik, sebelum kalian melanjutkan mengerjakan kelompoknya, yuk semuanya kita beri dulu, kita
tepuk anak soleh dulu, yuk semuanya. Berdiri. Kita anak kelima. Kita tepuk anak soleh, ya. Nah, yuk semuanya. Apa itu? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Silakan kerjakan tugas kelompoknya di internet, silakan jadi ya. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Setelah kalian menyelesaikan tugas kerja kelompok, selanjutnya kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Siapa yang duluan akan mempresentasikan di depan kelas? Kelompok berapa? Baik, kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan dengarkan baik-baik ya. Dan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 silakan dicatat dan ditanya ya. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil presentasinya. Tanda-tanda hari akhir. Munculnya asap di timur dan barat. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Hikmah percaya kepada hari akhir. Menambah keimanan kepada Allah. Rajin beribadah. Contoh, beriman kepada hari akhir. Kita tidak boleh berbohong karena akan dicatat oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, nah itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan yang lain, kalau mau ada yang menanggapi, anggotanya silakan. Ada? Ya, silakan dari kelompok 3. Menambah keimanan itu seperti apa? Nah, Menambah keimanan itu seperti dulunya kita tidak rajin ibadah, sekarang kita rajin ibadah. ya, baik, terima kasih. Semuanya tepuk tangan. Yuk. Dari pembelajaran awal sampai sekarang kita sudah banyak melihat baik itu video maupun penjelasan Bapak, dan juga tadi kita sudah selesai melaksanakan tugas apa? Tugas kelompok. Nah, selanjutnya kita menganalisis pelajaran hari ini dan mengevaluasi ya. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah kalian pernah melihat tanda-tanda hari kiamat yang sudah terlihat di zaman sekarang ini? Ada enggak? Nah, seperti apa? Nah, ya, seperti ada orang yang mengumumkan segitiga. Terus apa lagi? Banyaknya wanita yang berperilaku seperti cowok. Nah, banyaknya wanita yang berperilaku seperti ya, seperti laki-laki. Ini pada intinya kita jangan sampai melakukan hal yang seperti kita jelaskan tadi, ialah tanda-tanda hari akhir. Boleh mabuk-mabuk, harus hormat kepada orang tua, ya. Dan kalau banyak bangunan yang megah, masjid dan sebagainya, kita jangan tidak ke masjid, ya. Kita harus ke masjid. Kita bersyukur masjidnya sudah bagus, bahkan ruangannya pakai AC, tapi orangnya masih malas, ya. Jadi itu menjadi renungan kita pada pembelajaran hari ini. Kita harus berbuat baik, karena segala sesuatu hal yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan ya di akhir.
mendapat yang paling terbaik adalah kelompok berapa kira-kira? Tiga. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Yuk. Silakan kelompok 2 maju ke depan akan mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah sama-sama ya. Nah, akan mendapatkan hadiah dan ini nanti kita sama-sama belajar. Ya. Dan yang lain tepuk tangan yuk. Untuk tahap penutup ya, kita akan merefleksi dan menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini adalah dengan kita belajar tanda-tanda hari akhir dan hikmah hari kiamat, kita harus rajin beribadah kepada Allah ya. Dan kesimpulan pada hari ini, kita jangan pernah untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti tanda-tanda hari akhir tadi, minum minuman keras, perempuan berbuat seperti laki-laki, tidak boleh berzina dan sebagainya ya. Dan juga ingat segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan yang lebih penting ialah dengan belajarnya pendidikan agama Islam tentang hari akhir, kita dapat menambah keimanan kepada Allah, selalu mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, atau yang disebut dengan takwa ya. Baik, semuanya sudah ngerti? Paham? Ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi ya, atau ujian setelah kita pembelajaran materi tadi ya. Bapak pengen tahu seberapa pemahaman kalian tentang apa yang Bapak jelaskan, materi yang Bapak sampaikan. Ini LKPD atau lembaga kerja siswa. Ini ada pertanyaan 10. Silahkan kalian jawab masing-masing ya. Yang tadi tugas kelompok, yang ini adalah tugas mandiri. Harus tugas individu masing-masing ya. Silakan untuk dikerjakan sekarang ya. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini, dan untuk pembelajaran minggu depan ialah tentang lanjutan pelajaran hari ini, tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Jadi untuk pembelajaran minggu depan yang kita akan laksanakan ialah tentang indahnya nama-nama Allah ya, atau Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna ada berapa? 9. Anak-anak sebelum belajar tentang Asmaul Husna sudah tahu bahwa Asmaul Husna ada 99. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari untuk minggu depan. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang dan berdoa, tolong satu orang menghapus sama tulis dulu. Yang mau hapus. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai, dan sebelum kita pulang, mari kita baca doa bersama-sama ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat baik dunia maupun akhirat ya. Baik, mari kita baca doa bersama-sama. Satu orang siswa mimpin baca doa di depan. Ya, silakan. A'udzu billahi
Pelajaran kita telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.